Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak Oli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Oli. Oke, malam ini kita edukasi lagi untuk pemantapan pelatihan tatap muka. Adakah dari Bapak dan Ibu yang masih bingung untuk penggunaan dari MLI, dari group screening, atau dari penggunaan TradingView atau apapun tentang materi di saat pelatihan tatap muka? Adakah yang masih bingung? Silakan open mic. Malam, Pak Oli. Yang terreview tadi, Pak Oli, boleh diulang, Pak Oli? Yes, malam. Oh, TradingView. Yes. TradingView. Apanya, Pak? Indikator apa aja yang ada di terreview, yang di layar Pak Oli? Oke. Di Yang itu, Pak, yang trading. terakhir tadi, RSI tadi itu belum ketemu, nah. Oh, ini. Yang RSI itu RSI Prime. Oh, Ini, RSI Bos. Prime. Maaf, layarnya belum berarti, Bos. Oh, berarti saya harus beli layar lagi nih biar ganti. Oke. Layarnya udah berapa kemarin? 30 ya, Bos? Nah, ini Bos, RSI RSI Prime. Prime. Waduh, mudah-mudahan ada di paket saya nih. Ada, kalau indikatornya pasti ada semua. Ya. Ada semua Pak indikatornya. Jadi mau paket apapun indikatornya tuh ada semua Pak. Ketemu Bos? Bentar, saya buka dulu tadi dibuka di mana? Di laptop. RSI Prime. Nah ini. RSI Prime. RSI udah banyak banget Pak Auli, ada kali 10, 100 kali ya. Iya RSI banyak. Prime. Ketik aja kali ya. RSI Prime. Ketik aja di indikator, lalu ketik Oh iya, RSI RSI spasi Prime. Prime. Nah, Oh, kalau sudah, ada banyak Pak. ya, kalau sudah muncul indikatornya, maka Hmm, tinggal di setting. Nah, cara settingnya seperti ini. bentar Pak. Ini tadi kebanyakan ini indikator. Ini RSI Prime. Invite only script, Bos. Apa? Harus kontak dulu ya. Invite only script. In file. Invite only. Script ini script punya orang kelihatannya dia harus Oh, bukan enggak, minta izin langsung dulu. kok, Pas. Bener ya? RSI Prime. Iya betul. Ini Terus saya cat ketik Prime, yang cat Prime ya. chat Prime. Oh iya iya oke oke. Siap. Settingnya gimana, Bos? Oke, kalau sudah muncul, maka settingnya klik pengaturan ya. Ada. Nah, Iya. di input ini stylenya Iya. ada panah ke Iya. bawah ini, diklik lalu pilih yang Heikinasi. Iya. Agak beda di ini di tablet. Saya ganti dulu. Bentar.
Pak Holi apa saya foto aja Pak Holi nanti ini. Saya nyusul. Boleh. Jadi style, Input dulu yang input dulu. oke. Stylenya Style, ganti ke Heiki Nasi, Nasi. baik. Terus lengthnya ini ganti 14. Oke, Auto MA yang dicentang itu hapus centangnya. baik. Setelah itu ya udah. Oke. Warnanya default aja ya. Ya warnanya di apa colorize itu centangnya dihapus. Colorize, oke. Ya, Lalu oke. oke. Nah itu kalau yang di atasnya RSD Prime itu chart apa, Pak Holi? Oh, image, Eh, Impulse impulse aja MACD. di. Oke. Ini tadi saya lihat beberapa kali kelihatannya yang RSI yang paling bawah RSI Prime ini lebih lebih tepat ya untuk memprediksi ininya ya, Pak. Ya, Bas. Ya karena RSI ini kan leading indikator yang memprediksi. Oh, dia leading. Oh, oke, oke. Ya, Iya. Jadi beberapa kali yang image-nya itu udah merah, tapi RSI-nya masih hijau. Jadi saya biarkan aja gitu. Tapi emang nanti akan naik lagi gitu si grafiknya. Image-nya merah, RSI-nya hijau, grafik turun sebentar, nanti naik lagi gitu, Bos. ya bisa. Oke. Siap. Contoh ya kayak ini nih. Nah, ini image-nya Ya, betul. eh, apa ini? Kuning, orange, naik di sini. Kalau sudah Ya, merah atau ada di over bold baru jual ya, ya itu kalau RSI-nya. udah nggak ada ampun lagi harus dijual. Betul. Ya, Baik, baik. Terima kasih, Pak Maulid. Silakan oke. dilanjut, Pak Maulid. Ada lagi? Oh, ini ada Pak Wilson ya? Ini Pak Wilson yang mana ya? Ada banyak Pak Wilson. Pak Oli, Ya, ya malam bos. Pak Oli. Pak, minta diulanginya tadi Pak, Yang mana Pak? hubungan leading dengan yang tadi barusan Oke, antara RSI dengan IMAX-nya nih Pak. oke. Jadi kalau MACD ya, IMAC ini MACD, Impulse MACD, ini indikator lagging, ya lagging. Kalau RSI ini indikator leading. Nah ini. Artinya leading ini adalah yang memprediksi, yang memberikan informasi terlebih dahulu. Kalau lagging ini indikator yang mengkonfirmasi. Maka pasti akan ada perbedaan. Contoh, kalau kita pakai lagging di saat seperti ini warna orange. Kalau menggunakan IMAX, maka di sini kita nggak akan beli. Kenapa? Karena cenderung Kuning. masih akan turun. Tapi kalau menggunakan RSI ya, di sini, di saat candlenya ini ada di oversold dan warnanya hijau, Biru. nah di sini beli. Ya. Apakah masih naik? Nah, naik bisa naik sampai candlenya merah atau kalau sudah ada di overbought ini harus jual. Tapi kenaikannya juga nggak terlalu signifikan gitu, Mas. Ada kenaikan iya, tapi tidak terlalu signifikan karena berlawanan antara RSI dan IMAX ini.
Gitu. Jadi kalau image-nya masih hijau, tapi bawahnya merah, harus jual ya? Jual. Atau biarin aja dulu? Untuk lebih amannya Image-nya jual. hijau, Karena sudah diprediksi akan turun, Pak. Kalau merah ya. ya. Contoh kayak gini nih. Tapi kalau hijau tetap ya. Eh, bentar, saya kasih contoh. Tapi naik ini ya, Loh, tunggu. next. Ya. Image-nya hijau, RSI-nya merah. Ada Iya, penurunan dulu. Tapi habis itu masih naik. Iya. Nah, untuk hati-hati, dijual dulu. Image-nya masih hijau. Ya kalau untuk hati-hati, ada yang memprediksi akan turun, silakan jual. Tapi kalau RSI-nya merah atau ada di overbold dan image-nya juga kuning atau hmm. orange, itu harus jual. Karena turunnya akan drastis. Diprediksi akan turun oleh RSI dan dikonfirmasi beneran akan turun oleh IMEC. Besar kecilnya candle RSI menentukan juga Pak ya, Besar besarnya kecilnya, iya. Nah, RSI. sama. Kan di sini Candle ada ini yang ya pendek, sama ada yang dengan panjang. candle Heikinasi. Cuman di sini ini Ya, mengecil ini tandanya itu sudah ada di area overbought. Jadi udah mentok ya. Kalau sudah mentok, area overbought itu antara 80 sampai 100 ini angkanya. Kalau ada di area 100, itu candlenya pasti akan mengecil. Karena sudah mentok candle RSI-nya. jadi kalau hijau itu kebanyakan di atas Pak ya, overbought. Gimana? Hijau. Kalau image-nya hijau, Oke. RSI-nya berarti kebanyakan di atasnya, di angka di bawah 100. Betul Enggak. begitu? Enggak. Jadi image yang ada, misalkan, image-nya hijau, RSI-nya ada di overbought. Itulah yang bagus. Coba saham yang lain. Saham apa? Kayak gini. Jadi image-nya baru hijau, RSI-nya juga hijau. Nah, ini yang bagus. Bagus. Ya. Artinya apa? Diprediksi naik dan confirm untuk naik gitu. Kalau biru dihindari Pak. Apanya, Bos? Biru, Biru. biru image. Kan sebelum Bu, hijau kadang biru. sebelum hijau biru, ya. Itu adalah permulaan mau naik. Nah, maka kalau ada biru, lalu RSI-nya hijau dan di area overbought, itu beli. Iya ya. Oke. Berlaku di time frame Termasuk berapapun ya. termasuk di saat jam 9 enggak Pak? Berlaku enggak? Gimana? Jam Berlaku 9? di saat jam 9. Teng. Enggak dong. Kalau di saat jam Enggak ya? 9 Dia itu pengecualian. Kalau di saat itu jam sisa sembilan nol kemarin ya. nol itu pengecualian. Kenapa? Karena di Nah, saat jam 9.00 itu datanya itu sebenarnya udah ngumpul duluan jam 9.00 ya. Maka kalau jam 9.00 itu yang berlaku adalah candle bayangannya. Yang kita gunakan candle bayangan. Contoh ini, kalau kita contoh apa? Hari KF ya. Di time frame
menit. Kalau kita melihat IMAX-nya, kan kuning nih. Takut kan untuk beli? Iya. Ini. Tapi besok jam 9 tiba-tiba bisa langsung naik. Kenapa? Karena ada transaksi ini yang ngendap sebenarnya. Yang nggak merubah harga. Jadi yang jam 9.00 ini pengecualian. Coba lihat semua saham ya, yang ARA, misalkan jam 10 ARA, di time frame menitnya, itu impact-nya akan kuning, turun. Kalau yang ARA itu udah pengecualian untuk jam 9-nya. Nah, jam 9 tiba-tiba ini bisa langsung naik. Nah, maka kalau jam 9, besok jam 9, itu yang kita lihat candle bayangannya. Nah, baru saat pasar sudah berjalan, IMAX, RSI, dan indikator yang lain, itulah yang kita lihat. Itu 9 lewat 10 apa 5? Ya, 5 bisa. Pokok kalau market jam 9 lebih 1 menit gitu, itu indikatornya kita lihat. Kalau jam 9.00, indikator itu masih belum berlaku karena ada data yang nggak kehitung di situ. Ini. Hmm. Untuk time frame menit ya, kalau untuk time frame daily, ya nggak apa-apa. Ya ikutin time frame daily-nya. Kalau time frame daily jam 9 ya masih ikut sesuai indikatornya. Ada lagi? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan kalau ada lagi tentang trading view strategi. Oh iya, Pak. Kalau sharingnya TradingView gimana caranya, Pak? Sharingnya trading view. Nah, caranya pertama Bapak buat dulu template-nya ini Pak. Sorry, template. Layout-nya Kasih nama ya. ya. Layout-nya lalu kasih nama masing-masing. Tuh. Setelah itu teman Bapak yang dibuat sharing tadi membukanya harus template-nya masing-masing. Harus layout-nya masing-masing. Supaya yang lain itu nggak ketutup. Tapi user sama ID-nya sama, Pak ya? Ya, loginnya Masing-masing. menggunakan yaitu email sama passwordnya. Kalau Sama loginnya berarti sama ya? semua, Oh ya. email passwordnya sama semua. Nah, template-nya itu bedakan, buat sendiri-sendiri. Ini new layout. Nanti tinggal dikasih Jadi nama. misalnya satu layar kita mau bikin beberapa halaman bisa, Pak ya? Bisa bikin beberapa halaman bisa. Layout maksudnya. Setiap kali bisa diklik ya. Kenapa? Jadi beberapa layout kita bisa klik di satu halaman ini, Pak. Iya. Oh iya pakai Vivaldi bisa ini kayaknya. Hanya satu layar dibuat 4 layout gitu kan? Iya, Itu bisa misalnya kan kayaknya. kita langganannya cuma basic kan cuma Berapa? 2. Kalau basic cuma berapa? 2 dua. ya? Oke, 2. Nah, Bapak buka 4 Nanti ya. kalau
empat Vivaldi tab, bisa 8 jadi. ya, empat buka berarti buka 8 tab. Nah, baru nanti ini ke Vivaldi. Coba dicoba Pak, bisa nggak? Kalau bisa, mending pakai itu. Jadi langganannya yang apa ya? Yang biasa, Hmm. baru nanti layoutnya. Tapi nggak bisa 30 detik ya. 30 detik cuma yang premium Pak ya. Iya, yang premium yang 30 detik. Oke, ada lagi yang lain? Udah bisa semua kan? Udah pinter-pinter ya. Apalagi ada Pak Dokter tuh. Wah, lagi meriksa, pinter meriksa saham. Jangan bikin ketawa saya loh ya. Kalau mahal tulisannya beda. Meriksanya beda. Pak Dokter nih spesialis RSA ya. Silakan kalau ada lagi yang lain yang belum paham, jangan sungkan-sungkan bertanya. Tanyakan apapun yang belum dipahami. Atau udah cukup nih? Kalau cukup, saya tutup. Kalau sudah tutup, kalau sudah tutup. Oke. Atau dari screening di sini, ada yang masih bingung caranya dari Mbox, dari IMEC, dari undangan pesta? Adakah yang masih bingung cara penggunaannya, cara penerapannya, dan lain-lainnya? Hmm, nggak ada? Oli yang ini yang Excel tadi, Oli minta penjelasan lagi. Kurang Kenapa, paham Bos? tadi saya. Yang Excel itu tadi yang apa? Yang dijelaskan tadi jam 11 tentang Excel tabel-tabel yang ada yang hijau. Nah, itu yang baris Gopek ketiga itu. ini, Ya, swing betul. LQ45 ini. Ya, ya, tadi kurang telat masuknya. Oke. Jadi ini adalah khusus saham-saham LQ45 ya, yang saya kombinasikan beberapa indikator ini. Ada MATS, ada spike, ada demand zone, ada osilator IMAC ya. Sorry, IMAC ya. IMAC,
osilatornya IMAX sama IMAX-nya dan RSI. Jadi ada beberapa indikator, dari beberapa indikator ini yang saya kombinasikan. Maka ketemulah ketemulah eh, cara ini. Nah, ini sebenarnya karena saya buat ini dan akan selalu saya update. Ini karena ada beberapa rekan kita yang kesulitan analisa, yang kesulitan memantau, yang kesulitan ikut edukasi, maka saya buatkan tabelnya, tapi khusus untuk LQ45. Di sini saya sudah buat contoh apa ini acas. Belinya saat hijau di sini ini adalah permulaan beli. Hijau dan ada angkanya ini adalah permulaan beli. Itu. Jadi tanggal 14. Acas tanggal 14 itu baru beli. Sampai hari ini tanggal 18 belum jual. Profitnya berapa? Berapa ini? 4%. Jadi saat ini belum dijual, tapi masih floating profit berapa? 4%. Itu. Nah, yang biru ini adalah harga terakhir saat kita lihat. Pertanyaannya, Pak, saya sudah profit 4%, boleh dijual nggak? Boleh saja. Yang penting profit mau dijual silakan, tapi nanti saya akan memberikan di sini sinyalnya di saat sudah di blok merah, berarti itu sudah harus jual. Ya, saya mengkombinasikan dari beberapa indikator tersebut. Apakah profit semua? Ada yang profit, ada yang floating profit, ada yang floating minus. Contoh tadi AMRT, tadi siang AMRT ini minusnya itu 8%. Kenapa nggak dijual? Ya karena memang masih belum menunjukkan sinyal jualnya. Ini masih floating, nggak apa-apa, floating. Ya. Kalau floating ya floating, ada floating minus, ada floating profit. Itu biasa saat kita trading. Gitu. Tapi kalau sudah ada blok merah, contoh Antam, tanggal 6 sudah ada blok merah. Setelah itu jangan dibeli lagi. Untuk swing ya, untuk swing jangan dibeli lagi. Karena sinyal swingnya masih belum muncul lagi. Gitu. Jadi kalau sudah di blok merah, ya sudah. Jangan dibuat swing lagi. Kalau buat fast trade, nggak masalah. Gitu, Bos. Nah, di sini ini akan update secara otomatis setiap harinya. Ya. Akan update secara otomatis. Nanti, jadi Bapak dan Ibu tinggal melihat daftar yang ada di sini. Gitu. Cepin -3. Buka profit 5%. Oke. Ada lagi? Nah, kalau yang kuning ini berarti persiapan untuk beli. Kuning ini masih persiapan. Belum waktunya beli, tapi persiapan. Nah, contoh hari ini tadi beli Unilever 3480. Penutupan 3410. Masih minus 2%. Gak apa-apa, floating minus.
Jadi Bapak Ibu Pak tinggal Oli. ikutin yang di grafik ini. Di tabel ini. Di atas ini adalah tanggal. Jadi besok tanggal 19. Besok tinggal dilihat dulu. Ada lagi? Pak Oli. Yes. Kalau kita ngikut di tengah-tengah enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Selagi belum merah ya, Pak ya. Yes. Artinya Bapak sudah bisa menghitung, gitu kan? Oh, contoh buka. Kalau besok mau beli, pagi besok mau beli gitu, kan masih hijau kan? Nah, di sini buka ini sudah profit 5%. Artinya Bapak sudah bisa menghitung nih. Oh, saya ketinggalan 5%. Kalau yang minus, nah ini lebih lebih bagus, berarti lebih di bawahnya saat sinyal ini muncul. Gitu. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Pak Oli, berarti kita nggak usah mantau di itu ya, Pak. Nggak usah mantau buka di itu ya, Pak. Tinggal lihat ini aja tabel sudah. Nggak usah Iya, mantau di grafik atau HKSI ya, Pak ya. yes. Karena ini untuk swing, Pak ya. Jadi yang penting Bapak sehari lihat satu kali aja. Selama nggak merah, ya di sini selama tabelnya nggak merah, biarkan aja. Satu kali itu jam berapa ya, Pauli ya? Jam berapa aja, Pak? Mau malam seperti ini ya, malam seperti ini, Bapak lihat kalau tabelnya di sini merah, besok pagi jam 9 jual. Gitu. Jadi kalau setelah melihat dan tabelnya merah, silakan jual. Kalau melihatnya malam berarti besok pagi jual. Kalau melihatnya jam siang, ya setelah melihat merah jual. Gitu. Jadi ini saham LQ45 pergerakannya juga tidak akan terlalu cepat, tidak terlalu cepat naik, juga tidak terlalu cepat turun. Pauli kalau merah jual termasuk kalau misalnya floating loss Pak ya? Floating loss. Bukan merah di tabel ini loh Pak. Jadi kalau di tabel ini sudah saya kasih blok merah, dijual. Di tabel yang dilihat cuma tabel ini loh. Contoh misal ya, Unilever hari ini kan hijau nih beli. Lalu besok saat Bapak lihat, ternyata tabelnya di sini merah. Di besok jual. Mau posisinya profit atau minus, jual. Ya maksudnya itu. Ya. Jadi jangan Pauli. pakai perasaan ya. Ini digunakan, ini menggunakan indikator. Pokok merah, profit atau minus, dijual. Jadi yang merah, misalnya portonya merah dijual, bukan portonya ya, tabel yang di sini. Oke. Pauli, Yes, Pauli, di tanggal 14 Desember, sinyalnya mungkin ada 10 saham tuh, Pak. oke, Langsung beli semua, 10-10-nya, cukup atau, boleh. atau dipilih mana yang terbaik. Sulit kan? Iya, ini udah Satu sinyalnya nih, mau dipilih berdasarkan harga, boleh. Oh, saya mau harganya yang di bawah 1.000. sekian, ya. Ya, mau Jadi ini apa gitu. Oh, saham yang kadang ada yang syariah gitu kan.
Ya, Nanti cek ini yang syariah atau enggak, yang mana. ya. Saya Jadi ini belum, 7, ya saya belum pilihkan ya. Nanti saya ya, tambahkan juga. beri tanda ya. Ya, kasih tanda ya. Di sekarang ini ada 7 tanggal 14. Oke. Kalau nggak mau capek, hantamnya semua apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, Gitu. Perlu ya, stop loss? Enggak, di sini nggak perlu stop loss. Ya. Jadi misal nih, kalau contoh apa nih, AMRT, kalau pakai stop loss 5%, tadi siang itu kena. sudah kejual. Ya, Karena tadi siang itu sempat minus 8%. tinggal tunggu kotak merah jual ya. Iya, Selama belum jual, tinggal lihat profitnya berapa persen. Kalau sudah yes, merasa cukup, jual. jual. Ya. Ya. Pak, kalau RQ 45 kan agak lama dan Oke. lebih jarang transaksinya, Pak. Kalau Kompas 100 kan lebih lebih seru, Pak. Lebih seru. Saya Ya, yang seru juga, capek. Pak. Tapi ada kemungkinan ke sana, Pak. Kompas 100 tuh mantap tuh, Naik Pak. ke Argo Semeru, kereta termahal di Itu bisa tiap Indonesia. hari beli jual tuh, Pak. Ini Iya, kan ini kan hanya beberapa, Pak, dalam 1 bulan nih betul. hanya transaksinya lebih sedikit, Pak ya. Bukan. Jadi LQ45 ini memang pergerakannya lambat, tapi Lambat, ya. transaksinya kita bisa besar gitu, Pak. Ya, ya. Tuh. Nah, Kenapa? kalau mau ke Kompas 100 juga boleh. Nanti tinggal cek sendiri. Kombinasikan dari indikator ini. Enak dibuatkan, Pak, seperti ini. Enak dibuat. Tinggal lihat, nengok sebentar, beli, jual. Iya sih, memang sebenarnya ini saya buat tuh karena kemarin ada beberapa, ya, ada yang beberapa. Pak, saya nggak bisa melihat grafik. Saya malas ikut edukasi. Saya malas Ya, ini itu. Ya. Terus swing, ya. Swing cuman saat beli dikasih tahu, saat jual nggak dikasih tahu. Terus apa lagi? Oke, Dan. Maka saya ambil jalan tengah, ya kan. hmm, Untuk LQ45, oke, saya buatkan. Karena kalau saham yang kalau saham yang apa namanya second liner, saya buat seperti ini, nanti Bapak Pak, dan ya, Ibu ngelihatnya ya, telat, itu juga bisa ARB loh, ya, ya. karena terlalu cepat gitu, Pak. Tapi Kompas 100 masih cukup aman, Pak. Kompas 100 iya, Masih cukup aman ya. cuman saya harus ngecek 100 setiap hari, Pak. Manual, Pak. Ini Manual, ini bukan otomatis. bukan. Oh, Karena robot masih belum bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8 ini ya. mengkombinasikan ini secara langsung. Ya, baru sebagian-sebagian. Ya, Jadi 7 syarat ini dipenuhi, baru dia tampil. nggak Hijau, harus terpenuhin ya. semua. Jadi ada Kalau Pak, yang terpenuhin ada enggak ya. oh ya, Kalau di Kalau di robot itu kan harus apa aja yang terpenuhin. ya. Tapi ini ada beberapa yang nggak terpenuhin selama masih beberapa indikator masih oke, yaitu masih bisa di hold. Dalam presentasi mungkin asal memenuhi 70% persyaratan ini tampil. Ya, bisa. Karena di sini jadi ini ya, ini yang saya prioritaskan adalah saham-saham yang posisinya di bawah. Oh, di Manson. Ya, yang ada di zone atau ini ada yang di oversold ini. Ya, sold, ya. Sebalik tuh, SOULD. Kebalik ya. Sold, SOL. SO. U-nya nggak ada, Pak. Oke. Ya. Jadi, Ini tiap hari nanti ya Pak Oli ya muncul ya Ya kan sudah saya di grup itu ya. share di grup Pak ya. link, Ya, tadi saya lihat ada di grup. Ha. Ya. Nah itu tinggal Bapak klik. Nah itu otomatis setiap hari kan berubah Pak. Ya, ya. Oke. Pemula dan tenang ini Pak. Kenapa? Pemula dan tenang ini berarti ini. Pemula dan tenang.
Jadi saham-saham yang mendekati supply zone tidak masuk I- kriteria apa ya? bisa Pak, Di atas kan itu. Ini kan demand demand zone. yang masuk di apa nah? Jadi saham-saham yang masuk hijau tadi lebih dekat ke demand zone dan oversold kan, Demand yang di zone dan bawah. oversold. Iya, Ya. Jadi yang mendekati supply zone yang mungkin mendekati supply zone, kan itu ya tertahan ke atas kan. Jadi betul. tidak 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 ditampilkan ya, Tergantung. Dekat tergantung. supply zone, misalnya nih, dekat di supply zone sama demand zone. Ya, oh, Nah, nanti apalagi nih yang memperkuat, oh ini saya masukkan karena apa? karena Misal spike. ada di oversold gitu. Nah, itu bisa. Terus Ya. indikator lain apalagi yang mendukung gitu. Nah, itu. Jadi Jadi Pak eh, Hori lihat satu-satu, dipikirkan memenuhi tidaknya, baru dikeluarkan hijau atau merahnya. iya, Ya, cukup cukup repot Pak ya. eh, kalau baru ngerjain sekali iya, tapi kalau sudah berkali-kali enggak, Pak. Jadi mudah Pak ya Ya, memang saya harus melihat 45 chart. dalam waktu. Ya. Ya. Nanti dari Jadi 45 ke 100 mungkin sama mudahnya Pak. Ma- Maksa kompas 100. iya, tinggal nambah sebenarnya tinggal nambah berapa nih? 45, 60. Ya, Tinggal nambah 65 ya. ya, 100 ya. karena tiap hari pasti ada Pak. Ya, di sini ini juga Kompas Iya, 100 di dalam Kompas 100 itu ada LQ ada. 45. Ya, ya, Jadi ini tinggal nambah 65, 60 sekian. 55. Tinggal nambah 55 saham. Supaya hijau dan ada angkanya lebih sering tampil Pak. Iya. Ya, sip. Terima kasih Pak Ali. Oke, Bos. Ada lagi? Silakan. Kalau ada lagi yang lain. Nah, jadi ini tujuannya supaya yang apa belum bisa fast trade ya, belum bisa fast trade supaya lebih tenang tradingnya. Pauli, ini yang tanggal 18 yang hijau ini, besok kan Pauli mungkin ngirimnya jam berapa ya, yang tanggal 19 ya Pauli ya? Jam berapa ya, mohon maaf. Ya antara jam 9 sampai jam 4. Oh gitu. Atau Tapi bisa kalau juga yang malam misalnya nanti yang, juga bisa. oh enggak, maksudnya kalau yang tanggal 18 ini kan hijau, kalau Ya, ternyata besok kita baru transaksi itu, kalau harganya masih masuk, bisa masuk juga ya Pauli ya? bisa. Jadi ya biasanya pagi ya, pagi itu nanti saya cek. Kadang saya ngecek tuh bisa 2 kali, bisa 3 kali, Pak. Pagi itu saya cek. Nah, pagi, nah yang kuning kayak gini nih, kalau pagi memang dia memungkinkan ya. Jadi sebelum jam 9 itu biasanya saya udah kasih sinyal di sini sebelum jam 9. Jadi misal nih, misal eh, saya nggak kebagian yang sebelum-sebelumnya itu sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena tinggal nunggu hari berikutnya. Jadi jangan merasa telat, jangan merasa ketinggalan, karena setiap hari itu di saham akan berubah-ubah. Gitu. Ada lagi?
Pauli, Yes, Pauli, ini di angka hijau tuh yang ada angka hanya satu kali kan. Misalnya besok tanggal 19 oke. BBTN, apakah hijau mungkin keluar angka lagi, Pak? Mana BBTN? Misalnya, ya, Enggak. misalnya hanya satu kali itu Satu tampilnya. kali. Jadi ini Ya. menunjukkan posisi belinya, Pak. Oh, jadi tidak ada misalnya tampil lagi satu kali di tanggal tertentu itu bisa averaging apakah up atau down? Tidak ya? Enggak. Ya, Jadi kalau mau averaging atau average down, di saat hijau ini ya bisa. di saat hijau ini. Iya, Tapi tidak ditampilkan angkanya. betul. Jadi angka ini dalam satu bulan Desember hanya tampil satu kali. Yes. Misalnya BBTN hanya beli tanggal 14 saja. Iya. Nah, berikutnya. Oh, saya mau nambah. Selama hijau boleh nambah. Sama aja ya. Ya. Atau di sebelah kanannya minus. Iya Minus minus. Nih, sedikit. contoh AMRT minus kan. Oh, saya Ya, mau breakdown. Boleh. ya karena masih hijau. Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke, bos. Ada lagi yang lain? Kompas. Oh, gini. Kompas. Ini Pak Wilson nggak ada ya? Bisa sih Kompas 100 nanti saya butuh yang ini. Yang sudah waktunya indikator utama yang menunjukkan jual itu tinggal saya kalau dapat datanya langsung itu cepat. Jadi nggak perlu ngecek satu-satu. Nanti ya, saya mau sistemkan dulu. Nanti kalau saya bicarain sama Pak Wilson dulu. Siap. Ya, tahun tahun depan lah. Amin. Kan bentar lagi ya tahun depan. Beberapa hari lagi. Oke, tapi saya juga butuh masukan seberapa efektif kalau saya buat seperti ini. Jadi efektif apa kendalanya apa, kekurangannya apa. Nah, supaya nanti bisa bisa kita evaluasi bareng-bareng. Ada lagi yang lain? Oli, yang kosong-kosong tidak ada warna hijau atau kuning ataupun merahnya itu berarti tidak bisa ditransaksikan bulan itu kah? Nah, kalau mau ditransaksikan bisa, cuman sinyal belinya belum ada. Ya, artinya kan seperti itu tidak bisa hanya Iya, ditransaksikan. iya. Jadi contoh TLKM ini, boleh dibeli, ya boleh saja, nggak ada yang ngelarang. Cuman di analisa saya, ini belum waktunya, gitu loh. Belum waktunya beli. Ada lagi? Nah, itu TPI ya benar 71%. Iya kan bener nih. Belinya 2890, jualnya 4930. Tanggal 15. Oh my. Hari ini masih naik, nah, kan? Hari ini masih naik loh. Nyesel nggak jual? Nggak usah disesali. Oh, udah profit, nggak usah disesali. Walaupun habis itu naik. Satu, dua, tiga. Berarti tinggal 6 hari aja Pak Oli. Apanya, bos? Semuanya kan Oh, 19, 12, 19 sampai 22, 27 sampai 29. Itu libur. iya.
Nggak ada libur. Ya tahun ini Ini tinggal nggak ada tahun. hijau-hijaunya juga ini Pak. Kenapa? Nggak ada warna hijaunya ataupun angka-angkanya yang ditransaksikan juga. Maksudnya gimana, Pak? Tanggal 19. 19 sampai 22, Ya, kemudian 27, 29 itu betul. kosong semua. Bukan kosong, kan belum. Sekarang tanggal Oh, berapa? belum. 18, 18 Pak. 18. Ya 19 kan belum. Ya. Ya sinyalnya belum ada, Bos. Oh, kita belum ada. Iya, kan belum. Masih besok. Siap-siap. Besok ditunggu. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi silakan Bapak dan Ibu juga manfaatkan yang ada di TradingView ini. Ini kita melihat grafiknya, banyak indikator di sini yang tidak ada di sekuritas. Ini bisa digunakan untuk swing bisa, fast trade juga akan lebih banyak membantu kita di saat trading. Karena time frame-nya bisa menggunakan time frame menit atau 30 second. Jadi buat fast trade ini akan sangat membantu kita. Itu. Nah, kalau di WX Master Robot, ya, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk swing bisa, M-Box ini bisa buat swing, IMAX ini juga bisa digunakan untuk swing. Cuman cek dulu grafiknya apakah sesuai dengan kriterianya. Nanti lotnya kecil-kecil. Nah, kalau lotnya kecil-kecil atau kosong-kosong ya sebaiknya jangan dibeli. Pilih yang lain. Jadi mau swing, mau fast trade, itu semua bisa kita lakukan. Termasuk kalau kita nunggu undangan pesta. Nah, ini di sini sudah kami berikan semuanya. Di undangan pesta ini dalam bentuk Excel. Ini semua saham muncul di sini. Semua saham muncul di sini. Kalau mau milih, ya datanya ada semua. Kalau milihnya malas karena terlalu banyak, ya silakan ambil di UNST ini. Baru dari UNST ini silakan dipilih lagi, ya disaring lagi sesuai yang kita inginkan. Itu saham-sahamnya. Kalau yang di UNST ini udah gak terlalu banyak sahamnya. Tapi kalau yang di pesta ini dari 900 saham yang belum undangan pesta ya, atau mendekati undangan pesta, ini datanya ada semua di sini. Kita tinggal memilih sendiri. Gitu. Ada lagi? Nah, silakan Bapak dan Ibu praktekkan ya semua materi yang ada di saat tatap muka yang Bapak dan Ibu terima, silakan semuanya praktekkan. Nanti ya, nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih mana yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Jadi materinya ada banyak, nanti tinggal sesuaikan yang mana yang cocok dengan diri kita, yang sesuai dengan style kita. Temukanlah style trading yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Itu yang harus kita lakukan di saat trading. Jadi tradingnya nggak ikut-ikutan. Nggak harus ikut-ikutan fast trade setiap hari, nggak perlu. Kalau kita memang tidak memungkinkan untuk di depan laptop terus-menerus. Jadi carilah
style trading yang senyaman mungkin dengan kondisi kita masing-masing. Semua caranya, semua metodenya sudah saya berikan semua. Kalau ada yang belum dipahami, belum dimengerti, jangan sungkan-sungkan bertanya. Kapan saja. Tuh. Ada lagi? Silakan. Jadi saya ulangi lagi ya. Bagi yang malas analisa, bisa ambil yang dari pasukan LQ45 ini. Kalau ada hijau, ada angkanya, yaitu saatnya beli. Kalau merah, itu saatnya jual. Cuman melihat itu. Tidak perlu melihat grafiknya. Sambil ya, nanti ke depannya ini baru LQ45. Semoga ke depannya nanti lebih banyak kemudahan karena akan dibantu akan dibantu oleh WX Master ini. Kalau saat ini saya masih manual semuanya supaya nanti semoga nanti ke depan bisa ada yang diotomatiskan. Jadi saya akan lebih cepat menilainya, menganalisanya. Tapi harapan saya semua ya, Bapak dan Ibu ini nanti semuanya bisa analisa dan screening sendiri-sendiri. Tuh. Nih. Lalu bagi yang punya trading view, manfaatkan trading view-nya. Banyak indikator yang ada di sini. Bagi yang punya WX Master, silakan gunakan WX Masternya. Ini sudah sangat dibantu sekali screeningnya. Dari 900 saham sudah di-screeningkan. Tinggal kita analisa sedikit dari yang sudah ada di screening ini. Tuh. Oke, ada lagi? Oli, tanya, Yes. untuk trading view yang kemarin Pak Oli bilang itu ada satu kali pendaftaran ada untuk bisa beberapa akun. Itu bisa nggak Pak Oli? Ya bisa, Tandem sharing namanya. sharing ya, isi sharing. Iya. Nah, itu minta petunjuknya lah itu Pak. Nanti mungkin Japri aja Pak Oli. Nih, caranya yang sudah punya akun ya, yang sudah punya akun lalu buat template-nya di sini, layout-nya ini. Nah, nanti yang mau sharing ya buat buka layout masing-masing yang sudah dibuatkan tadi. Ya buat sendiri. Ini tinggal klik new layout, ini kan membuat layout-nya. Lalu kasih nama. Ini makanya punya saya kan dikasih nama nih. 2 MCS Pass, MCS Pass, HA Chat. Nih, saya ada beberapa layout. Jadi siapapun yang mau masuk, ya silakan buka sesuai layout masing-masing. Kalau membuka layout yang lain, nanti bisa nge-logout. Nah, makanya yang mau sharing, pastikan benar-benar memahami tadi, supaya nggak saling mengganggu. Ya, nggak saling mengganggu dengan teman-teman yang lain yang di-sharing tadi. Yang bikin layout yang pertama atau yang sharing, Pak? Atau Yang masing-masing bisa? pertama, misalkan nih, Pak Bapak punya akunnya ya. Nah, yang Ya. lain buatin dulu layoutnya. Oh, yang sharing nggak bisa bikin sendiri, Pak ya? Ya bisa. Kalau yang belum dibuatkan berarti kan nanti buka layout yang sudah ada. Kalau yang sudah ada tadi buka kan ngelogout, Pak. Buatkan dulu, Nggak, maksudnya, nanti layoutnya bisa diubah-ubah sama yang sudah punya. oh, Itu contohnya, new layout gitu kan. Ini kan saya buat new layout nih. Tinggal klik new layout tadi, lalu nanti tinggal di rename.
Ini kayak gini. Kasih nama eh Gerakin, ultinya bisa digerakin. Holly misalkan. Bisa digerakin. Lalu save. Nah, kalau udah di save, nah di sini kalau buka layoutnya, ini kan ada nih. Nah, Holly. Jadi Holly kalau mau buka trading view, yang dibuka ya hanya layout ini. Jangan buka layout yang lain. Kalau buka layout yang lain nanti mengganggu yang lain. Jadi sebaiknya dikasih nama saja layoutnya ini. Nah, ini kalau mau diedit sendiri, layoutnya ya bisa. Gitu, Bos. Oh, berarti yang bikinin itu user yang awalnya ya, Poli ya. Kalau sudah jadi, yang edit bebas ya yang punya berarti ya. Misalnya namanya A, B, C, D, dia yang edit punyanya dia sendiri gitu ya. Minimal dibuatin dulu gitu ya, Pak. Betul. Buatkan dulu. Nanti mau diedit ya sesuai keinginannya sendiri. Gitu. Kalau loginnya pakai username sama password Bapak. User loginnya sama semua. Tapi nanti setelah login layoutnya beda-beda. Jadi yang mau sharing pastikan memahami ini ya, supaya nanti saat saat sudah trading nggak saling mengganggu. Kalau yang mau Yang sharing. mau join, Pak, bisa di pooling, Pak. Saya Kenapa? daftar satu. Yang mau join bisa di pooling, saya daftar Langsung satu aja deh. di grup itu Pak, sendiri. Jangan saya, nanti masa saya. Kalau punya saya udah banyak nih. Punya saya udah banyak. Jadi satu akun tuh kalau nggak salah 5 sampai 6 kayaknya. 5 sharing kayaknya. Itu kan sebenarnya lebih hemat. Ya, tapi harus kerjasama yang bagus ya. Maksudnya dikasih tahu yang mau sharing tadi. Atau yang sudah punya akun, nah itu juga bisa. Ada lagi? Pak Holi, tadi kalau lihat mekanismenya ada kemungkinan misalnya gini ya, Pak Holi kan sebagai pemegang akun utama, kemudian bagi ke ada 3 orang misalnya A, B, C gitu ya Pak. Iya. Nah pada saat A masuk itu kan pakai usernya Pak Holi, Iya. pasti dia akan membaca layoutnya yang sebelumnya dong Pak, Eh, enggak. pada Ya, saat login pertama. saat login pertama iya. Ya, Setelah itu dia akan milih layout, Pak. oh pada pertama aja mungkin ya. Oh ya oke. Ya, Hmm. ya. Pertama iya ngebaca yang buka pertama, tapi setelah itu kan buka layout ya. Nah, Ya, besok saat buka lagi ya sesuai ya. layout yang dibuka itu. Terakhir bukanya. Oh, Iya, jadi dia ngapalin IP-nya mungkin ya Pak ya. Terakhir di IP berapa, masuk ke layout mana gitu ya Pak ya. betul. Walaupun usernya sama gitu ya. Oke, Iya. oke. Siap. Terima kasih Pak. Berarti kurang lebihnya sama dengan yang kayak di Stockbit gitu ya, Pak? Sama Stockbit Ada. sama. Sama Stockbit itu sama, cuman di Stockbit itu indikatornya kan terbatas. Gitu. Di Jadi luar di Trading im- View. ya image-nya nggak ada di Stockbit. Ya. Kalau nanti layoutnya itu dikasih nama masing-masing bisa nggak, Pak? Ya, memang harus dikasih nama masing-masing. Ini kan dikasih nama masing-masing nih layoutnya. Makanya eh, supaya yang sharing supaya nggak kecampur, layoutnya dikasih nama sendiri-sendiri, kasih nama orangnya. Kan layout kayak gini nih.
Ada lagi? Cara hapus layout gimana, Pak? Saya belum ketemu. Oke, cara hapus layout gini, Pak. Di bawahnya ini adalah load, ada load layout, diklik. Ya, Nah, ini kan muncul nih layout-layoutnya. Ada ya. tanda X, ya ini tinggal diklik aja, remove gitu. Oh, nggak klik kanan ya? Nggak, Enggak, langsung klik tanda X-nya itu. silang. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Tuh, Pak Sunar, yang mau sharing tuh, ada Pak Sunardi. Ada lagi? Saya pun tahu bisa sharing itu dari Bu siapa ya? Bu Linda yang ngasih tahu saya bisa di sharing. Sebelumnya saya juga nggak tahu. Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah cukup ya. Jadi saran saya Bapak dan Ibu, pastikan mempraktekkan apapun yang sudah diterima, materi apapun yang sudah diterima di saat pelatihan pelatihan tatap muka atau saat ada tambahan di saat online, silakan dipraktekkan supaya benar-benar bisa menggunakan metode yang sudah diajarkan. Dan kalau ada yang kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kapanpun, mau pagi, siang, sore, malam, silakan langsung tanyakan. Tuh. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak Oli. Selamat Terima malam. kasih. Malam, Mbak Oli, makasih. Makasih banyak, Pak Oli.